Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nur, pembina KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Hari ini saya berada di Masjid Fatailah Tanah Abang, Blok B, lantai paling atas. Kita melihat jamaah sholat Jumat mendapatkan nasi bungkus Jumat berkah. Dan ini dilakukan setiap Jumat. Dan mereka mendapat kupon semacam ini untuk menjaga ketertiban. Dan ini adalah suatu fadilah yang besar karena kita memiliki kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik kamu adalah yang memberikan manfaat untuk manusia. Mudah-mudahan para donatur, para muhsinin, kaum muslimin yang telah memberikan infak terbaiknya dibalas dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khotimah dan nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Place your trust in the one to whom creation turns. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nur, pembina KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Pada saat ini setelah sholat Jumat di Masjid Fatailah ada pemberian sembako untuk saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad SAW yang sangat membutuhkan. Dan program ini rutin dilakukan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para donatur kita, para dermawan kita, Allah berikan pahala yang besar, rezeki yang banyak, sehat badan, lahir dan batin, akhir kehidupan husnul khatimah, dan nanti semua kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah alaik. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes. Be patient and know that someday you will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Fatahillah yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita di siang hari ini 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan juga dengan tanggal 21 Desember 2021 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama kita mengkaji tentang ilmu syar'i yang mudah-mudahan menjadi bekal kita mengarungi kehidupan ini sehingga kita enggak salah jalan.
sehingga agama kita tidak rusak, sebagaimana judul kajian kita di siang hari ini, yaitu jangan rusak agamamu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang menjadikan agama seseorang itu menjadi rusak. Di antaranya adalah para ulama jelaskan ketika seseorang beramal berdasarkan acuannya itu adalah kebanyakan orang. Ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu dasarnya adalah kebanyakan orang. Orang banyak melakukan hal itu, Ustaz, makanya ana pun melakukannya. Nah, ini di antara hal yang bisa menjadikan agama kita menjadi rusak, jemaah. Apalagi kita sekarang di bulan Desember nih. Ya. Menjelang penghujung akhir tahun. Kalau kita jadikan acuan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, rusak agama kita. Kalau kita mau jujur, di akhir tahun lebih banyak yang mana? Antara yang berdiam diri di rumah atau yang turun ke jalan. Kita bicara tidak ada pandemi ya. Selama pandemi 2 tahun belakangan memang ada larangan untuk turun ke jalan. Tapi tahun-tahun sebelumnya bagaimana keadaannya? Subhanallah. Kalau sudah di akhir tahun 31 Desember lebih baik kita nggak keluar rumah. Karena bisa-bisa kita pulang larut malam. Jalan semua tertutup oleh lautan manusia. Apa yang mereka lakukan? Apakah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bukan. Tapi pesta pora, berfoya-foya, dan tidak sedikit banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan dari beberapa teman yang mereka menjadi petugas kebersihan, khususnya di daerah kota, ya, di tempat-tempat hiburan, itu di momen-momen akhir tahun banyak sekali didapati, maaf ya, alat kontrasepsi seperti kondom yang berserakan di mana-mana, na'udzubillah. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, jemaah. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dan kebanyakan orang melakukan hal ini. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka niscaya banyak di antara mereka yang akan menyesatkan jalanmu. Tuh. Niscaya mereka akan menyesatkan jalanmu dari jalan Allah. Kita dipalingkan dari jalan Allah menuju jalan siapa? Syaitan. Dan ini fakta, jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di kelanjutan ayat ini, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain yang diikuti oleh kebanyakan orang ini, ya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Mereka enggak punya ilmu, hawa nafsu yang mereka jadikan sebagai dasar di dalam beramal. Dan mereka juga di dalam berbuat hanya sebatas persangkaan saja. Padahal agama kita agama ilmu. Kita mau selamat di kehidupan dunia, maka butuh ilmu. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di kehidupan dunia, maka butuh ilmu. Antum yang mayoritas pedagang, ketika mengawali aktivitas dagangnya, kan nggak langsung tiba-tiba antum langsung buka toko, nggak kan? Survei pasar dulu, kemudian bangun jaringan dulu, nanti suppliernya siapa nih, ya? Kemudian lihat lokasi dan sebagainya, mengukur daya beli konsumen. Ini masya Allah, ini dengan ilmu. Untuk urusan dunia kita butuh ilmu, apalagi urusan akhirat, yang dimana tujuannya adalah masuk surga. Nggak pakai ilmu, nggak mungkin, cuma nggak mungkin. Jadi hati-hati ya, jangan mengikuti kebanyakan orang. Masya Allah. Coba kita lihat fakta yang ada. Banyakan mana jemaah? Antara orang yang hobi mendengarkan musik dengan orang yang suka mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
Faktanya kita kalau ke pusat perbelanjaan dimanapun kecuali di momen Ramadan itu mulai agak religius ya. Tapi di luar Ramadan suara apa yang diperdengarkan? Musik. Kita nggak bisa pungkiri hal itu, musik. Padahal yuk kita simak gimana sih hukum musik. Ana tidak menafikan adanya khilaf di kalangan para ulama. Ana masih menghargai adanya khilaf. Karena ini masalah fikih yang enggak lepas dari khilaf, tidak ada ijma' di dalamnya. Tapi kalau kita mau melihat mana pendapat yang lebih mendekati dalil, yang lebih kuat, kita simak hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari yang menjelaskan tentang 4 perkara keharaman yang nanti di akhir zaman, sekaranglah masanya. Umat beliau, umat Nabi Muhammad, kita semua umat beliau, itu justru menghalalkannya. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Nabi katakan nanti itu pasti akan muncul dari kaumku sekelompok manusia yang akan menghalalkan 4 perkara. Berarti 4 perkara ini masuknya kategorinya haram. Tapi nanti yang saat ini adalah sekarang nih, maksud nanti itu sekarang. Nabi bicara 15 abad yang lalu. Sekarang udah muncul. Sekarang kita nggak bisa tutup mata ini terjadi. Justru umat Nabi Muhammad menghalalkannya. Apa saja? Yang pertama al-hirra. Zina dianggap halal. Terjadi gak? Terjadi, Pak. Masih ingat ada seorang yang akan meraih gelar doktor, nulis disertasi. Kontennya, isinya itu adalah menghalalkan zina selama dasarnya suka sama suka. Subhanallah, ini dosa jamaah nih. Yang nulis dosa jelas. Yang meng-ACC itu disertasi, tim penguji, akhirnya kan di ACC itu. Dan diangkat menjadi seorang doktor. Itu pun menanggung dosa yang besar. Na'udzubillah. Terjadi kah? Di mana terjadinya? Di negeri yang kita cintai, Pak. Padahal hukum zina itu masuk kategori hukum daruri, hukum yang secara cara pandang orang awam, dia nggak perlu orang yang berpendidikan gitu ya. Orang awam ditanya, Anda tahu nggak hukum zina apa? Oh haram Ustaz. Gitu. Pasti dia bisa jawab. Tapi di masa sekarang dihalalkan. Atau kebiasaan banyak orang, andai pun bukan kategori zinanya yang dihalalkan, tapi pintu-pintu perzinahannya. Contohnya orang zaman sekarang kebanyakan kalau untuk mencari jodoh itu pacaran dulu atau enggak? Pacaran ya. Ustadz anak enggak mau seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi disamain sama kucing. Nah, kayak begitu. Padahal di Islam ada tuh syariatnya, ada tuntunannya, ta'aruf. Cara yang sangat santun dan menghargai kehormatan si wanita. Datangi wanita tersebut di rumah orang tuanya, didampingi itu wanita yang kita sukai bersama orang tuanya, dan kita sampaikan maksud tujuan kita. Pak, perkenalkan diri, nama saya Fulan. Ya, saya ingin mengenal lebih jauh tentang anak Bapak karena saya sedang mencari jodoh. Paham nggak kira-kira orang tuanya? Paham. Dipertemukan tuh. Didampingi, nggak ada pintu-pintu ya atau peluang besar keduanya nanti berbuat zina. Wong didampingi orang tuanya, ya. Kemudian orang tuanya respon, oh Masya Allah, saya respon positif, niatan baik Muna. Oh Masya Allah. Kemudian beliau menjawab, karena tahu kan maksud tujuannya adalah ingin ya menjadikan anaknya sebagai istrinya. Kata orang tuanya, tapi anak Bapak masih pengen sekolah. Itu artinya apa? Paham nggak? Antum datang, ya, atau anak antum datang nih. Kata orang tuanya di saat antum atau anak antum menyampaikan, saya tertarik dengan anak Bapak dan saya ingin serius. Tapi respon bapaknya, anak saya masih ingin melanjutkan sekolah. Maksudnya apa? Diterima atau ditolak nih? Ditolak. Kalau begini apa yang terjadi? Harusnya bagaimana kita? Pulang jemaah, pulang. Cari yang lain, ya.
Cari yang lain. Jangan pakai mental bonek Ustadz selama janur kuning belum melengkung Ustadz. Anak masih tetap. Jangan. Ini luar biasa indahnya cuma. Tapi justru kebanyakan orang menghalalkan pintu zina dengan kemasan yang beragam macam. Pacaran Islami. Subhanallah, dari mana kamusnya pacaran Islami? Tidak ada jemaah. Gimana? Anda pernah bertanya kepada seorang ikhwan, ya akhi, antum mengatakan ada pacaran Islami, bagaimana konsepnya? Ya intinya chatnya ana dengan dia hal-hal kebaikan. Seperti apa? Kasih konkret ke ana. Nanti ana bisa berikan penjelasan. Di antaranya 2:30 ana bangun, ana chat dia. Tahajud yuk. Subhanallah, belum waktunya. Itu tugas suami. Belum tentu nanti antum udah jadi suami tuh ngebangunin dia. Ini tipu daya syaitan. Ya, Masya Allah. Nah kembali ke yang tadi ya. Jadi perkara pertama yang dihalalkan oleh umat Nabi Muhammad di masa sekarang nih. Yang pertama zina. Jadi hati-hati Pak, Bapak Ibu. Kita punya anak, pantau terus nih pergaulannya, apalagi kepada lawan jenis. Karena sesuatu yang mengkhawatirkan diri kita ini bukan hanya ketika pergaulan anak kita nih, anak kita sering dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya, diboncengin atau naik mobil bareng dan sebagainya, enggak. Tapi lewat media sosial Pak, na'udzubillah. Bahkan ini menjadi lebih parah. Ya diawali dengan ya chat di media sosial. Kemudian yang kedua, Nabi katakan banyak umat beliau nanti yang menghalalkan al-harir. Harir itu jenis bahan pakaian dari sutra. Dan ini khusus buat laki-laki. Dalam Islam nggak boleh Pak. Ya, inilah syariat. Allah haramkan kepada satu golongan misal laki-laki. Nanti balasannya di surga Allah pakaikan dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Diuji kesabaran kita. Lantas bagaimana Ustadz kalau anak ternyata punya penyakit kulit, maradul hikkah? Ya, para ulama fikih mengkaji hal ini. Kalau seseorang mengalami maradul hikkah, penyakit kulit yang kronis, yang dimana kalau dia nggak pakai baju yang terbuat dari sutra, gatal-gatal, dia garuk-garuk badannya, maka yang seperti ini boleh, karena darurat. Tapi kalau hanya lifestyle, sutra ini menggambarkan status sosial, Ustaz, nggak boleh cuma. Ya, nah nanti banyak dihalalkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-khamrah. Orang banyak halalkan khamr. Bahkan dikemas dengan istilah-istilah yang membuat orang tertarik. Dan ini adalah bentuk modusnya setan, modusnya iblis ketika berhasil mengelabui bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi Adam ya. Jadi bukan monyet ya. Nah, dulu kan kita belajar entah di pelajaran apa tuh ya. Maksudnya manusia berasal dari apa? Dari monyet ya. Teori siapa itu? Teori Darwin. Nah, itu bagi kita orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari hal itu. Mengingkari hal itu. Kita yakin, kita imani kita berasal dari bapak kita yang namanya Nabi Adam. Jenis manusia jemaah. Jenis manusia. Enggak ada istilah evolusi. Ya. Naam. Taib. Nah nanti di akhir zaman ya ada orang yang menghalalkan khamr dengan dikemas istilah-istilah yang menarik. Dia lihat temannya lagi stres. Oh nih, anak punya ramuan khusus yang bisa menghilangkan masalah yang ente hadapi. Masya Allah. Ternyata apa? Khamr. Banyak itu. Ya. Banyak perbuatan-perbuatan dosa di masa sekarang dikemas dengan istilah yang keren. Sehingga banyak orang tuh justru melakukannya. Memakan daging bangkai saudaranya yang udah mati nih. Ya, memakan daging saudaranya sudah mati, udah jadi bangke tuh. Apa istilah agamanya? Istilah syariatnya ghibah. Di kita kan dikemas. Gosip. Tayangannya laku gak? Laku, semua stasiun TV nayangin tuh. Subhanallah. Atau ada istilah fukahatul majlis. Ini istilahnya kayaknya istilah syar'i ini Ustaz, bahasa Arab. Enggak nih. Ini pengelabuan juga. Artinya fukahatul majlis, cuci mulutnya majlis itu. Jadi kalau kita enggak ngomongin orang, kalau bermajlis enggak asyik Ustaz.
Ya, boleh gak ngomongin orang kita jemaah? Boleh, asal kebaikannya. Yang jatuh ghibah itu kalau kita bicarakan keburukannya, dalam rangka untuk berlezat-lezat. Tapi kalau di forum-forum tertentu membicarakan keburukan orang, ya memang sudah seharusnya, misalnya dalam satu mahkamah, dalam satu majelis persidangan, antum diminta menjadi seorang saksi karena antum tetangga ya dari kasus yang sedang ditangani, ya. Antum dihadirkan, kemudian bahkan disumpah. Si hakim bilang, Anda harus cerita apa adanya tentang si fulan, bagaimana perlakuan dia kepada istrinya. Ya. Kami dapat informasi Anda tahu persis karena Anda tetangga dekatnya. Kemudian kita katakan, Pak Hakim maaf saya nggak mau ghibah. Ini nggak boleh. Saat itu kita harus terus terang. Oh iya memang di depan saya pernah dia siksa, dia pukul istrinya sampai memar dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau di majelis yang kita lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan siapapun, selalu kita bicarakan keburukan orang, ini masuk ghibah. Ini dosa besar. Iya, dosa besar. Tapi dikemas dengan istilah-istilah yang sepertinya bagus. Rusak agama kita jemaah. Rusak agama kita. Dan yang terakhir yang dihalalkan oleh umat Nabi Muhammad yaitu yastahillunal ma'azif. Banyak orang menghalalkan alat musik. Ana masih menghargai pandangan fikih yang lain, tapi ini pun ada rambu-rambunya. Dibolehkan alat musik dalam Islam itu cuma satu jenis alat musik, Pak. Apa itu? Ada yang tahu? Duf, rebana, itu boleh. Dan itu kalau dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Nawawi, kalau kita dapati penjelasan beliau, itu diperkenankan kita memainkan alat musik cuma di beberapa momen. Yang pertama di acara Yaumul Id, hari raya umat Islam, Idul Fitr, Idul Adha. Bikin rame karena itu hari kita berbahagia, silakan. Yang kedua, walimah. Apakah walimah pernikahan? Sebagian ulama membolehkan walimatul aqiqah. Kalau ada kita punya anak lahir di hari ke-7, 14, 21, kemudian kita mau bikin aqiqah, kita undang orang untuk makan-makan sebagai ungkapan syukur, dan kemudian ada yang memainkan duf, rebana, sebagian ulama membolehkan. Tapi yang umum pada walimah pernikahan, biar nggak sepi itu ya, boleh. Tapi itu pun yang memainkan anak-anak. Problem lagi kan, di kita yang mainin siapa? Emak-emak yang seksi-seksi, ya, pakai joget lagi. Problem lagi ya, problem lagi cuma. Syuf, masya Allah ya. Kebanyakan orang melakukan hal itu. Banyakan mana yang menutup aurat secara syar'i dengan yang membuka aurat. Buka aurat. Bahkan masih suka kita dengar orang nutup auratnya bagus tuh, masya Allah, yang wanita khususnya. Ya, jilbabnya lebar, bahkan dia tutupi juga tuh, walaupun hukumnya sunnah ya. Ana lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan sunnah memakai niqab, memakai cadar. Ya, seringkali dianggap aneh. Bahkan label-label negatif tuh ditujukan kepada orang itu. Ya, jangan-jangan garis keras nih, jangan-jangan apa, teroris nih, apalagi bawa kresek hitam misalnya ya. Subhanallah, ini terjadi Pak. Wallahi dulu beberapa tahun yang lalu ketika terjadi pengeboman di Polsek Cirebon, Anda masih ingat banget tuh. Saat itu Polsek dibom ya, dan qadarullah memang pelakunya penampilan fisiknya kayak begitu. Suaminya yang menjadi pelaku itu jenggotan, istrinya jilbabnya lebar. Tapi kan nggak bijaksana kalau kemudian dipukul rata. Sampai-sampai ada salah satu jamaah kami ya, yang biasa ikut kajian kami, kemudian dia cerita saat beliau naik angkot pakai cadar bersama istrinya disuruh turun. Kenapa? Saya nggak mau nerima penumpang teroris. Subhanallah. Ya. Sampai kayak begitu Pak. Padahal kan nggak seperti itu. Ya padahal nggak seperti itu. Apalagi memang masih lebih sedikit dibandingkan yang membuka aurat. Tapi orang masih justru merasa aman, merasa nyaman melihat pemandangan yang terbuka.
Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, maka niscaya agama kita menjadi rusak, Pak. Na'udzubillah. Jadi jangan jadikan standar kebenaran itu adalah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kecuali standar kebanyakan atau mayoritas itu di kalangan para sahabat. Nah ini beda. Ini beda kasus, Pak. Kalau kita kan yang kita jadikan sebagai standar kebenaran itu kebanyakan orang. Ini kebanyakan orang-orang awam. Beda kalau standar mayoritas kebanyakan orang itu kita tujukan kepada golongan para sahabat. Ini menjadi metode di dalam beragama. Inilah yang disebut dengan manhaj, cara beragama. Ya, di saat sekarang kita disajikan cara beragama yang beraneka ragam, yang terlalu menuhankan akal, segala sesuatu ya harus dia lihat dulu dari tinjauan akalnya, ini masuk akal gak? Kalau nggak masuk akal, sekalipun hadisnya sahih, ayatnya jelas, anak nggak mau terima, Ustaz, nggak masuk akal. Padahal permasalahan agama terlalu banyak yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Bukan nggak masuk akal, akal kita nggak mampu menjangkaunya. Alam kubur ada yang mampu untuk menjangkaunya. Teknologi tercanggih dengan kamera yang super canggih, bukan inframerah lagi mungkin ya. Mungkin kalau ada teknologi yang melampaui inframerah gitu ya, kamera inframerah, infrared, apa itu? Untuk melihat fenomena alam kubur. Adakah yang mampu mengungkap tentang fakta alam kubur? Kan nggak bisa dijangkau dengan akal. Jangankan alam kubur, alam barzakh, alam mimpi. Syuf, alam mimpi. Ada yang berhasil mengungkapnya dengan teori ilmiah? Enggak. Kita kan kadang nggak bisa tuh melogikakan bagaimana nih mimpi. Tiba-tiba kita udah ada di Los Angeles gitu ya. Masya Allah. Ya kan? Seperti itu. Atau kadang-kala kita lihat perilaku orang berubah drastis dengan sebab mimpi. Kenapa Anda tadi ceria kok sekarang jadi kayaknya murung terus? Apa dia bilang, iya anak mimpi. Apa mimpinya? Ya anak cerita sama istri di mimpi, pengen nikah lagi tapi istri gak setuju tuh. Subhanallah. Dari situ, dari mimpi aja tuh ya. Ini hal-hal begini kita gak bisa cerna dengan akal kita. Kenapa? Terbatasnya akal kita. Jadi banyak sekali permasalahan agama yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Makanya konsep iman itu berserah diri, bukan memaksakan akal kita nih, ya, atau syariat itu harus sesuai dengan akal kita. Sesat. Itulah yang terjadi di kalangan orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal seperti itu, menuhankan akal. Nah, kalau itu terjadi di kalangan para sahabat, mayoritas mereka memang menjadi standar kebenaran. Nah, inilah yang disebut dengan metode di dalam beragama. Manhaj. Jadi kita nggak boleh mengambil pendapat minoritas sahabat, nggak. Contoh, kalau seseorang ingin bersuci, berwudu ya, cuma saat itu dia tidak dapati air kecuali air laut. Gimana solusinya, Pak? Boleh nggak wudu dengan air laut? Boleh? Boleh. Tapi ada loh Pak, sahabat. Ini sahabat. Ini bukan golongan main-main nih. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa yang meragukan kealiman Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Al-Khattab, ya, yang masya Allah luar biasa. Yang itibaknya kepada Nabi itu luar biasa, nggak diragukan. Beliau tuh kalau jalan melewati satu gang, beliau tahu jalan itu dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa dilewati. Beliau meletakkan telapak kakinya itu di bekas telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berjalan. Saking ingin ikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kan sahabat manusia biasa, tidak maksum. Sangat mungkin terjadi zallat. Zallat itu ketergelinciran beliau di dalam perkara-perkara tertentu. Dan itu terjadi pada saat beliau mengatakan saat seseorang dalam keadaan hadas dan dia ingin tahara, dia ingin bersuci, dia tidak dapati air kecuali ma'ul bahr, kecuali air laut, maka tidak sah wuduknya kecuali dia mengambil alternatif yang lain, yaitu tayammum. Jadi kalau pendapatnya Abdullah bin Umar, kita ada di pinggir pantai, kita nggak punya stok aqua atau stok air mineral, ya, maka solusinya tayammum. Dan pendapatnya beliau ini berselisihan dengan pendapat mayoritas sahabat yang kemudian ada yang menjelaskan wudhulah dengan air laut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan air laut itu at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu.
Airnya suci mensucikan, bahkan bangkainya pun halal. Ada bangkai binatang di situ, ya, kakap udah jadi bangkai. Selama ya bentuknya masih layak untuk dikonsumsi dan aromanya pun belum busuk gitu ya, fadhal konsumsi jemaah. Karena antum suka kakap, anda tahu ya. Nah, ya. Nah, masya Allah, boleh. Kenapa Abdullah bin Umar justru berijtihad yang lain? Karena sangat mungkin belum sampai hadis tersebut. Apa yang Nabi sampaikan tentang hal itu, tentang tadi ya, air laut, airnya suci mensucikan dan bangkainya halal, sangat mungkin belum sampai hal itu kepada dirinya. Karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kitab induk hadis yang 9, kita cukup dengan sentuhan 1 jari, tanya Mbah Google, keluar jemaah. Zaman dulu untuk mendapatkan satu hadis perjalanan 1 bulan. Madinah, Mesir. Seperti Jabir ibn Abdullah ketika ingin dapat satu riwayat hadis butuh waktu 1 bulan. Nah, mayoritas sahabat yang kita ambil pendapatnya. Jangan kita ambil pendapat yang minoritas. Nah, ini kalau bicara penyandarannya kepada para sahabat. Mayoritas itu menjadi hujjah. Tapi kalau kebanyakan orang zaman sekarang nggak bisa jemaah. Tidak bisa. Kembali ke ayat tadi Al-A'raf, ya, Al-An'am ayat 116. Jika kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya kebanyakan mereka akan menyesatkan jalanmu dari Allah. Tuh, ya, masya Allah. Makanya pertaruhannya nanti di akhir tahun juga nih bagi kita nih. Bagaimana kita menunjukkan komitmen kita tentang agama kita? Nah, ya, ikut-ikutan atau tidak? Masya Allah. Dan kebanyakan orang itu bukan menjadi standar kebenaran. Coba kita lihat Nabi Ibrahim dakwah di Babylon. Subhanallah. Di negara Babylon. Tahu Babylon, Pak? Sebelah mana Tanah Abang, Pak? Sekarang Irak, Pak. Ya, sekarang disebut negara Irak. Satu negara nggak mau satupun menjadi pengikutnya. Tidak ada satupun orang di negara Babylon saat itu yang mau menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim. Kalau kita katakan standar kebenaran itu kebanyakan orang, Nabi Ibrahim salah dong. Gak ada yang mau ngikut. Ya, cuma berdua aja beliau dan istrinya Sarah. Istrinya Sarah dari awal memang sudah beriman. Ya, makanya bukan standar kebenaran itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan atau mayoritas orang. Makanya Nabi menjelaskan, ya, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi yang ketika dia dakwah, tidak ada sampai wafatnya beliau yang mau menjadi pengikutnya. Apakah kemudian kita katakan, oh Nabi ini salah nih? Tidak. Ya, Ashabul Kahfi, masya Allah. Ya, bagaimana Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi di antaranya ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu ya Muhammad kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang beriman, ya, yang ditemani oleh seekor anjing. Tapi hati-hati nih, memahami Al-Quran nggak boleh dengan pemahaman diri kita. Jadikan pemahaman para ulama. Misalnya kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, dan tafsir-tafsir lainnya yang direkomendasikan oleh para ulama. Jangan kita menurut pemahaman kita. Kalau menurut pemahaman kita, oh ini kan golongan mulia nih 7 orang Ashabul Kahfi ini ya. Orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah, mereka tertidur di mana? Di gua. Ya, selama 309 tahun. Subhanallah. Ditemani oleh seekor anjing. Mulai ini. Hati-hati. Kalau salah memahami, oh berarti kita boleh dong miara anjing. Ini anjing nemani orang-orang beriman. Bahkan nanya, Ustadz ini anjingnya anjing apa Ustadz? Gitu ya. Anjing Helder kah? Anjing Bulldog kah? Atau anjing sekarang tuh yang lucu apa? Chihuahua gitu ya. Nah, ini syariatnya beda nih. Syariatnya beda nih, umat terdahulu bukan umat Nabi Muhammad. Sangat mungkin umat terdahulu tidak menganggap najis anjing. Ya. Tapi syariat yang kita pakai adalah syariat Nabi Muhammad, syariat yang paling sempurna. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekiranya Musa hidup di masaku, niscaya beliau akan ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu pula nanti saat Nabi Isa diturunkan dari langit,
Sekarang kan Allah angkat ya ke langit. Kita ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang muslim meyakini hal itu. Ya. Tapi nanti saat Dajjal lepas belenggunya, membuat huru-hara akhir zaman, dan kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Cuma juga jangan nyeleneh, bukan Imam Mahdi yang ngaku-ngaku ya baiat di mana tuh, di Monas belum lama ya. Itu aneh lagi tuh. Nah, itu Indonesia lagi, terjadi di Indonesia lagi tuh Pak. Masya Allah. Nanti Nabi Isa alaihissalam itu enggak mengajarkan tentang Injil, enggak, wallahi enggak. Nabi Isa mengajarkan tentang Al-Quran, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini kami ceritakan kepadamu ya Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya kisah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, 7 orang ditambah 1 ekor anjing. Ya, mereka beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Masya Allah. Cuma 7 orang Pak. Satu negara yang beriman cuma 7 orang ini. Subhanallah. Mayoritas atau minoritas? Sama nih, Ana baca artikel yang menunjukkan sensus di dunia ini ya, apa istilahnya ya, penduduk terbesar, umat beragama terbesar di seluruh dunia, bukan di Indonesia. Itu ternyata bukan Islam Pak, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin urutan kedua kalau nggak salah. Terbesar itu Nasara Pak. Terbanyak mayoritas Nasara di dunia. Kalau kita jadikan kebenaran itu standarnya mayoritas, lihat Pak, Islam itu bukan agama mayoritas untuk saat ini di dunia Pak. Ya. Kemudian apalagi Ustaz yang bisa merusak agama kita? Orang berdalil dengan mimpi. Ajib. Berdalil dengan mimpi. Mimpi ada 3 Bapak Ibu, 3 golongan mimpi yang para ulama jelaskan. Kalau kita mimpi, ada kemungkinan salah satu di antara 3 hal ini. Yang pertama, kebanyakan orang kalau bermimpi itu adalah hadisun nafs, bisikan hati yang muncul karena beban pikiran yang terlampau berat. Sebelum tidur tuh pikiran belum dilepasin, masih numpuk di otaknya. Biasanya ke bawah mimpi ya, bawa. Sampai ada seorang yang bercerita ke ana, Ustadz, mungkin suami saya saking jengkelnya Ustadz, dia marahin saya saat dalam tidur. Jadi ngelindurnya, subhanallah. Mungkin di mimpinya dia lagi marahin bininya dan itu terekspresikan lewat ngelindurnya, subhanallah. Mimpi jenis kedua, waswas minasyaitan. Dan ini juga banyak dialami oleh manusia, waswas minasyaitan. Makanya maaf, itu mimpi berjima. Seseorang ya di dalam mimpi itu dari syaitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau bermimpi yang seperti itu. Karena beliau tidak diganggu oleh syaitan. Naam. Yang ketiga, busyra minallah. Ada mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya para nabi, orang-orang saleh. Nah, jangan kita beramal atas dasar mimpi, kecuali sesuatu yang kita lihat dalam mimpi itu yang dimana kita diperintahkan melakukan sesuatu, ya itu memang sudah ada dalam syariat. Misalnya, ana bermimpi, ya Fakhrul Razi, Anda harus lebih memperbanyak bacaan Al-Quran. Perintah baca Al-Quran sudah ada gak dalam syariat kita? Sudah. Berarti mimpi itu hanya sebatas penguat, tak masalah. Tapi kalau yang gak ada landasan syariatnya, di mimpi itu muncul, nah ini hati-hati. Anda harus gali di belakang rumah Anda dekat Spiteng, begini begitu. Ya Allah, dari mana coba? Ya, kemudian jadikan itu sebagai jimat. Ini terjadi jemaah. Ya, hati-hati ya. Nah, seorang bermimpi, ya, jadikan mimpi sebagai dasar beramal bisa rusak agamanya. Dan fenomena di negara yang kita cintai, munculnya atau banyaknya nabi-nabi palsu itu diawali dari apa? Mimpi. Setelah ditanya oleh pihak MUI, kenapa Anda mengaku sebagai seorang nabi, didakwahi begini begitu? Apa cerita dia? Saya dapat mimpi dan ini dari Allah tuh. Saya dinobatkan menjadi seorang nabi. Subhanallah. Indonesia banyak gak? Subhanallah, paling banyak Indonesia. Yang edisi perempuan ada. Ya. Siapa yang edisi perempuan tuh yang paling viral tuh? Lia Eden.
Dia Eden kan. Ini yang paling viral tuh. Pernah di penjara, lepas dari penjara, semoga dapat hidayah, taubat. Enggak ternyata. Dia bikin lagi sensasi, dia rilis tuh perkataannya di medsos dan sebagainya. Dia katakan mau izin sama Pak Jokowi jemput Jibril di atas Monas. Subhanallah. Terjadi. Yang orang tua pernah juga tuh. Ya, musaddiq ngaku nabi ya. Subhanallah, berawal dari mimpi. Orang tua berani ngebunuh anaknya, atau seorang suami menceraikan istrinya. Subhanallah. Anak pengen ceraikan istri Ustaz. Kenapa antum? Dasarnya apa? Cerai itu alternatif terakhir ya akhi. Antum sudah jalani gak solusi-solusi sebelumnya? Ana udah dapat mimpi Ustaz. Subhanallah. Rusak agama seorang nih kalau dia beramal karena mimpi jemaah. Ya. Dan yang terakhir, jangan berdalil ya, atau jangan beramal berdasarkan keberhasilan, sebatas keberhasilan atau keselamatan. Jangan. Bisa jadi syirik jemaah. Beberapa waktu lalu anak ngisi di blok 3 ya, proyek Senen. Yang dulu pernah kebakaran ya. Itu pernah kebakaran di sana. Kebakaran besar lah. Tapi ada satu atau beberapa toko, ini cerita dari salah seorang jemaah, yang memang nggak hangus tokonya, andai pun hangus hanya sebagian aja, selamat lah gitu ya. Dan ternyata setelah diteliti ya, diselidikin gitu ya, kebetulan memang di toko itu majang foto seseorang tuh. Anak tanya, foto apa sih? Foto seorang yang diyakini orang saleh, kita husnuzan, semoga beliau orang saleh, husnuzan, prasangka baik ya. Orang tua jemaah, kakek-kakek itu ya, gaek lah gitu ya, udah tua jemaah, dipajang di toko itu dan diyakini, oh ini karena majang foto ini nih, jadi tokonya nggak kebakar. Dampaknya apa Pak? Orang bertawakal, bersandar, berharap mendapatkan keselamatan dengan foto tersebut. Jadi banyak sekarang di toko itu yang majang gambar seperti itu. Subhanallah. Di mana posisinya Allah? Ya. Sebaik-baik pelindung, tempat kita bersandar, memohon pertolongan, memohon keselamatan. Subhanallah. Terjadi. Orang rusak agamanya ketika dia beramal berdasarkan keberhasilan atau keselamatan. Jangan. Kita lihat dulu. Orang sembuh dari penyakit tapi berobatnya ke dukun. Ada gak orang berobat ke dukun sembuh? Ada kan? Ada. Karena semua dengan izin Allah. Cuma disitulah Allah menguji. Jika dia orang yang imannya kuat dan berilmu, andai pun sembuh berobat ke dokter, dia gak mau. Andai pun sembuh dia berobat ke dukun, orang itu gak akan mau. Kenapa? Karena jatuh dia kepada kesyirikan. Nah, ini beberapa poin yang Anda sampaikan. Hal-hal yang bisa merusak agama kita. Beramal karena mengikuti kebanyakan orang, kita gak lihat dulu dalilnya seperti apa. Yang kemudian yang kedua, ya, beramal atas dasar keberhasilan ya, atau karena apa? Karena keselamatan ya, dan lain sebagainya. Ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan sebelum Anda tutup. Fadhal. Ya, dan tadi Anda tambahkan ya, beramal karena mimpi ya. Nah, itu juga termasuk ya, di bahasan kita. Ada yang mau ditanya jemaah? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini ya. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah kokohkan keimanan dan keislaman kita ya, dan tidaklah kita beramal melainkan kita mengetahui tentang ilmunya. Ya, kalau kita ingin selamat maka renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadhillu abada in tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan dua perkara yang jika kalian semua, kita semua umatnya memegang teguh keduanya, maka niscaya lan tadhillu abada. Kita enggak akan pernah tersesat, kita enggak akan salah jalan. Apa dua hal yang kita harus pegang ya, kuat-kuat? Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.